Haleluya, Shalom, selamat pagi menjelang siang. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini adalah hari yang indah, hari yang luar biasa Bapak Ibu. Puji Tuhan, haleluya saudara-saudaraku. Dan hari ini kita boleh merayakan juga hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-80 tahun. Dan kami percaya bangsa kita tetap selalu dalam lindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan senantiasa. Haleluya saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan akan saya lanjutkan kembali untuk bagian yang ketiga dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Nanti juga kita akan membaca dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai ayat yang ke-36. Oleh karena itu saudara-saudaraku, hari ini di hari yang penuh dengan sukacita, karena hari ini adalah hari lahirnya bangsa kita yang ke-80 tahun. Kita ingin menyemangati kehidupan kita, kerohanian kita di tengah-tengah situasi keadaan dunia ini, khususnya di Indonesia ini. Kita tetap menjadi anak Tuhan yang tetap setia di dalam Tuhan. Haleluya saudaraku. Mari sama-sama kita buka kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan kemudian nanti kita akan baca Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tolong dipastikan ininya menyala ya, yang ininya di sana. Nah, oke, kita akan baca Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Nah, saudara-saudaraku, tentu dalam dua surat ini, Mazmur dan Yohanes ini, ada sesuatu yang saya akan bagikan di hari yang spesial, di hari ulang tahun bangsa kita yang ke-80 ini, di mana kita juga orang percaya yang tinggal di Indonesia ini tetap selalu bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi kesulitan, sulit, banyak tekanan, tetapi kita masih tetap boleh beribadah. Nah, hari ini saudaraku, dalam bagian yang ketiga, dalam tema besar, dalam Mazmur pasal 1 ini, saya mengambil tema yang berjudul kemerdekaan sejati. Bagian pertama berjudul jangan menjadi pencemooh. Bagian kedua minggu yang lalu kebahagiaan sejati. Hari ini judulnya kemerdekaan sejati. Nah, saudara-saudaraku, kita akan belajar kembali dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat, saudara-saudaraku ya, bagaimana atau seperti apa orang yang mau menjadikan firman Tuhan itu sebagai kesukaannya dalam hidup ini. Minggu lalu saya katakan, saudaraku, ada 3 hal mengapa kita harus merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Yang kedua, agar kita menjadi sama seperti Kristus. Dan yang ketiga,
supaya hidup kita bisa bertumbuh, berbuah, dan dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Itulah sebabnya mengapa kita harus merenungkan firman Tuhan. Nah, hari ini saudara-saudaraku, ya, hari ini kita akan melihat bagaimana atau seperti apa orang yang mau menjadikan firman Tuhan itu sebagai kesukaannya dalam hidup ini. Tentu ayat yang tadi kita sudah baca, yaitu ayat yang ketiga, Mazmur 1 ayat 3, saya akan baca kembali, saudaraku, bunyi firman Tuhan berkata begini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nanti kita juga akan lihat ayat 4, 5, dan 6. Tetapi saudara-saudaraku, hari ini kemerdekaan sejati ternyata kemerdekaan sejati didapat atau dialami oleh orang-orang yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Ayat 3 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, seharusnya saudara-saudaraku, kalau kita kembali melihat ayat pertama dan ayat yang kedua ini, kita menentukan pilihan harus yang benar-benar yang tepat. Pilihan dalam hidup setiap umat manusia, khususnya orang percaya, yaitu pilihan yang kedua. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ini saudara-saudara semacam passion dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Kita harus punya satu gairah, satu kesukacitaan, satu kerinduan yang besar untuk kita menyukakan firman Tuhan, membacanya, merenungkannya, dan melakukannya itu siang dan malam. Haleluya, saudaraku. Nah, hari ini ada berapa hal? Ada 3 hal yang akan saya bagikan bagi kita semua, berkaitan juga dengan kemerdekaan bangsa kita pada hari ini. Itulah sebabnya tema kita berjudul kemerdekaan sejati. Nah, saudara perhatikan ayat yang ketiga. Saya baca sekali lagi untuk poin yang pertama. Kita belajar 1. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kemerdekaan sejati melalui konteks kitab Mazmur dan Yohanes pasal 8. Yang pertama, saudaraku, hidup kita harus seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Haleluya. Saya ulangi, hidup kita harus seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, saudaraku, ini penggambaran orang yang beriman, yang hidupnya berakar kuat pada firman Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Perhatikan saudara-saudaraku, mengapa orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan firman itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, hidup saya dan saudara, hidup kita harus seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yaitu pohon yang berakar kuat, pohon yang kokoh, pohon yang kuat, yang tidak mudah goyah apalagi tumbang. Saudaraku, ini menggambarkan hidup orang percaya yang mengalami kemerdekaan sejati adalah orang yang hidupnya berakar kuat kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya, saudaraku. Kita ini, saudaraku, harus punya dasar pondasi yang kuat. Tuhan Yesus pernah berkata, rumah kalau dibangun di atas pasir, dia akan hancur. Tapi kalau rumah dibangun di atas batu yang kuat, dia akan kuat, akan kokoh. Nah, saudara, hidup saya dan saudara itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bahkan, saudaraku, setelah pohon itu ditanam,
dia menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah, saudaraku, hidup kita itu ya saudaraku harus menghasilkan buah. Buah roh dalam hidup kita harus dihasilkan dalam setiap kehidupan orang percaya. Kalau kita mengalami kemerdekaan sejati, maka kita pasti berakar kuat di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan menguatkan saya dan saudara. Firman Tuhan itu tidak pernah melemahkan, saudaraku. Firman Tuhan justru menguatkan setiap kita. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, ya. Bahkan orang yang menghadapi sakit penyakit pun mendengarkan firman Tuhan, sekalipun sakitnya belum sembuh, saudara-saudaraku, tapi dia tetap mengalami kekuatan di dalam Tuhan. Itulah sebabnya hidup saya dan saudara harus seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara sebanyak mengkonsumsi firman Tuhan, suplemen vitamin rohani dalam setiap kehidupan kita. Agar kenapa, saudara? Agar hidup kita menghasilkan buah pada musimnya. Ada saat-saat di mana kita berbuah, saudara-saudaraku. Bahkan kemudian ayat selanjutnya berkata, ayat ketiga ini, dan yang tidak layu daunnya. Nah, luar biasa, saudaraku. Lebat, tidak layu daunnya. Mengapa? Karena ada asupan dari akar pohon yang kokoh dan kuat, yaitu firman Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, keberhasilan di sini tidak harus bicara tentang keberhasilan dalam materi, tapi keberhasilan bagaimana hidupnya bisa memuaskan Tuhan dengan menjadi berkat bagi sesama. Minggu lalu kan saya sudah sampaikan supaya hidup kita bertumbuh, berbuah, dan dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Itulah orang yang kesukanya firman Tuhan. Nah, berkaitan dengan yang pertama ini, saudara-saudaraku, hidup kita harus seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mari kita kembali membaca Yohanes 8 ayat 31. Yohanes 8 ayat 31 untuk melengkapi poin yang pertama ini. Perhatikan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, Bapak Ibu, saya dan saudara harus benar-benar tetap dalam firman Tuhan. Ini kalau kita membaca ini, saudara-saudaraku, Yesus mengatakan kebenaran ini kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Jadi dengan kata lain, saudara, kita mendengar, menuruti, dan melakukan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan Yesus katakan. Sederhana, tapi memang tidak mudah dalam penerapannya dalam kehidupan ini. Mau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara-saudaraku? Mau tidak? Saya mau tanya. Mau tidak? Halo? Tentu saudara mau. Apakah pohon yang ditanam itu tidak pernah diterpa angin kencang? Pasti, saudara-saudara. Pasti. Sama seperti saya dan saudara. Semakin tinggi pohon, semakin kencang tiupan angin yang menerpanya. Siapa bilang setelah kita mengalami kasih karunia Tuhan, hidup kita aman dan nyaman dan tentram? Tidak, saudara. Disitulah ujian kekristenan kita diuji. Banyak tantangan dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena apa? Waktu kita mengalami goncangan itu akan terlihat apakah pohon itu kokoh atau tidak. Kalau saya dan saudara tetap dalam firman Tuhan, maka kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang taat, rendah hati, belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya, saudaraku. Itu kemerdekaan yang sejati. Saya percaya di ulang tahun yang ke-80 ini, orang-orang Kristen semakin kokoh di dalam Tuhan. Sekalipun begitu banyak tantangan yang dihadapi orang percaya di luar sana, tetapi itu tidak menyurutkan iman kita untuk kita tetap percaya teguh di dalam Tuhan, mengiringi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, saudara-saudaraku. Yes. Oke, yang kedua. Sekarang yang kedua, saudaraku. Kita kembali kepada Mazmur pasal 1 ini. Mazmur pasal 1, perhatikan.
Yang menarik kemudian, saudara-saudaraku, kalau kita membaca Mazmur ini, ada 6 pasal. Ada di pasal 1 ini ada 6 ayat. Ya. Nah, di ayat yang keempat, ayat yang kelima, kita akan melihat bagaimana kemudian ya kehidupan orang-orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan, kehidupan orang jahat. Saya baca dulu ayat yang keempat di Alkitab yang saya baca saat ini, dan nanti saya akan baca dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Perhatikan. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Saudara, saya membaca dulu dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, bunyi ayat yang keempat ya. Perhatikan bunyi firman Tuhan. Sebaliknya orang jahat. Nah, dikatakan orang fasik itu di sini ditulis sebaliknya orang jahat. Ia seperti sekam yang dihamburkan angin. Sekarang saudara-saudaraku, apa itu sekam? Saya akan baca buat kita semua, saudara boleh menyimak ya dalam Alkitab. Sebelum saya jabarkan ya untuk poin yang kedua ini, dalam Alkitab kata sekam dalam bahasa Inggrisnya itu chaff. C-H-A-F-F, chaff. Sekam itu adalah kulit luar dari biji-bijian yang dipisahkan dari biji yang dapat dimakan seperti gandum dan padi. Nah, sekam ini kulit luar dari biji-bijian yang dipisahkan dari biji yang dapat dimakan selama proses perontokan dan penampian. Jadi sekam ini, saudaraku, sekam ini dianggap tidak berharga dan seringkali dibuang atau dibakar. Jadi jangan heran kalau dalam penulisan kitab Mazmur pasal 1 ini, saudara-saudaraku, orang yang tidak suka firman Tuhan, orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, dan orang yang tidak merenungkan firman Tuhan itu digambarkan seperti orang fasik atau orang jahat. Saudara, sekam mengacu pada sekam padi yang tertiup angin dan tertiup angin dalam proses penampian atau perontokan yang tadi saya baca. Sebagaimana sekam yang tidak berharga, sekam itu tidak berharga, saudaraku. Gaya hidup yang tidak taat, tidak berharga di mata Allah. Nah, saudara perhatikan, orang fasik itu tidak taat, saudara. Pemberontak, suka melawan. Gaya hidup yang tidak taat, berharga, tidak berharga di mata Allah. Perhatikan lagi, saudaraku, karena saya tulis di buku catatan khotbah saya, kata Ibrani untuk jahat, kata Ibrani untuk kata jahat menggambarkan orang-orang yang bukan milik Allah dan dikuasai oleh hawa nafsu mereka. Jadi dalam kata Ibrani untuk kata jahat, dia menggambarkan orang-orang yang bukan milik Allah dan dikuasai oleh hawa nafsu mereka. Sekam ini, saudaraku, dianggap tidak berharga dan seringkali dibuang atau dibakar. Dalam konteks Alkitab, sekam digunakan sebagai metafora atau perumpamaan untuk berbagai hal yang tidak berharga, sia-sia, atau bahkan jahat. Jadi kalau kita kembali kepada Mazmur 1 ayat 4 ini, bukan demikian orang fasik. Artinya begini, saudara-saudara, orang fasik itu kayak begini. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Yang kedua, saudara boleh tulis. Yang kedua, jangan menjadi orang jahat. Kalau saya dan saudara, kalau Bapak Ibu ingin mengalami kemerdekaan sejati dalam Tuhan, jangan menjadi orang jahat. Katakan amin. Mari kita membaca Yohanes 8 ayat yang ke-34. Yohanes 8 ayat yang ke-34. Bunyi firman Tuhan berkata begini, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saudara, kita ini telah ditebus oleh darah Yesus. Kita dulu adalah hamba dosa. Karena darah Yesus tercurah di Bukit Golgota, Yesus mati bagi saya dan saudara, maka kita ditebus,
yang dulunya kita adalah orang berdosa, maka kita kemudian dibenarkan oleh karena darah Yesus. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, jangan menjadi orang jahat. Saudara, mengerikan. Tadi saya katakan apa, saudara-saudaraku? Sekam itu, dia kalau tertiup angin dalam proses penapiannya, hilang, tertiup angin, pergi. Gambaran orang jahat yang bukan milik Allah dan dikuasai oleh hawa nafsu. Saudara-saudaraku, saya percaya firman Tuhan mengajar saya dan saudara untuk menjadi orang Kristen yang takut akan Tuhan. Amin. Untuk menjadi orang percaya yang takut akan Tuhan. Saya tiba-tiba teringat, saudaraku, walaupun tidak dalam buku catatan saya teringat dalam kitab Amos. Ya, mari buka sebentar kitab Amos. Kita buka kitab Amos, saudara-saudaraku. Ya, Amos pasal 5. Saya akan membaca Amos pasal 5, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Ya, tidak ada dalam catatan khotbah saya, tapi ya saya percaya Roh Kudus mengingatkan saya untuk melengkapi poin yang kedua ini. Amos pasal 5 ayat 14 dan ayat 15. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Supaya apa, saudaraku? Supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan apa, saudaraku? Menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Ayat 15. Bencilah yang jahat. Nah, kita jangan jadi jahat, jangan berbuat jahat, tapi justru kita harus membenci yang jahat. Bencilah yang jahat dan apa, saudaraku? Cintailah yang baik. Dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Saya tidak bahas dulu ayat ini, tetapi saya mengambil poinnya di sini adalah bagaimana kalau orang yang melakukan yang baik, mencari yang baik, tidak jahat, dan melakukan kebaikan, maka Alkitab katakan Tuhan Allah semesta alam akan menyertai. Katakan amin. Haleluya, saudara-saudaraku. Saya itu tetap percaya, saudara-saudaraku. Setiap kebaikan-kebaikan yang Bapak Ibu lakukan, kebaikan di dalam Tuhan, menunjukkan identitas dirimu sebagai orang percaya. Kalau engkau adalah anak Tuhan, maka engkau tetap dalam firman Tuhan. Seperti poin yang pertama tadi, amin. Supaya engkau adalah murid Yesus. Kalau engkau adalah anak bangsa yang tinggal di Indonesia, maka engkau tidak akan melawan pemerintah. Engkau akan tunduk pada aturan pemerintah. Engkau tetap berdoa untuk pemerintah. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah lokal, tempat di mana kita berada. Itu sikap hati sebagai seorang anak bangsa. Sikap hati kita juga sebagai anak Tuhan menunjukkan, sekalipun kita ini adalah kaum minoritas, tetapi kita harus punya peran penting di negara bangsa ini. Apa peranan kita? Hidup kita harus jadi berkat, menjadi terang dan garam bagi dunia Indonesia dan dunia sekitar kita. Bahkan selama kita hidup di muka bumi ini, kita harus menjadi berkat. Amin. Jangan menjadi orang jahat, saudara-saudaraku. Ya, kalau ada orang Kristen, kalau ada orang percaya, ya, sempat jatuh dalam kejahatan, jatuh dalam dosa, waktu ini adalah waktu yang tepat bagi engkau untuk kembali bertobat, untuk meminta ampun kepada Tuhan, dan masuk dalam kehidupan yang baru. Untuk kita seperti orang-orang yang mau berjalan menurut kehendak Tuhan. Kalau tidak, kita akan seperti sekam yang ditiupkan angin. Sesuatu yang sangat jahat. Dan kita bukan milik Allah. Itu kata sekam dalam kitab Ibrani itu dipakai kata jahat, saudaraku. Itu menggambarkan orang-orang yang bukan milik Allah. Saya dan saudara, sekali lagi saya mau katakan, kita adalah milik Tuhan Yesus. Karena kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus di Bukit Golgota. Oleh karena itu, kita tidak boleh melakukan kejahatan, apapun itu bentuknya. Haleluya. Amin. Supaya kita mengalami kemerdekaan
yang sejati. Yang ketiga atau yang terakhir, saudaraku. Yang ketiga, terakhir untuk menutup seri pelajaran kitab Mazmur pada pasal yang pertama ini, kita baca ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, saudara, sungguh ajaib. Saya mau berkata Tuhan itu baik. Dia membuka apa yang menjadi pilihan orang. Kalau engkau memilih kebaikan, maka kebaikan itu pasti akan membawa engkau hidup terus dalam kebenaran Tuhan. Kalau engkau memilih kejahatan, maka seperti orang fasik akan menuju kepada kebinasan. Yang ketiga, saudaraku, kemerdekaan sejati itu adalah hidup dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kemerdekaan sejati itu hidup dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Saya baca ya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Saya baca buat kita semua. Orang jahat akan dihukum Allah hakimnya dan dipisahkan dari umatnya. Itu dipisah. Ayat ke-6. Sebab orang taat dibimbing dan dilindungi Tuhan. Tetapi orang jahat menuju kepada kebinasaan. Haleluya, saudara-saudaraku. Jadi yang ke-6, kemerdekaan sejati, hidup dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Yuk kita kembali baca juga Yohanes pasal 8. Yohanes 8 ayat 35 dan 36. Yohanes 8 ayat 35 dan 36. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudaraku, kita bukan hamba dosa. Kita hamba kebenaran. Hamba kebenaran. Hamba yang tetap tinggal dalam firman Tuhan. Yang Alkitab ini katakan, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Anak dalam kebenaran. Anak Yesus, anak Tuhan. Dia tetap tinggal dalam rumah. Jadi saudaraku, indah tidak? Bahagia tidak? Mengalami kebahagiaan sejati tidak? Dan kemerdekaan sejati tidak? Kalau hidup kita dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Inilah kebahagiaan sekaligus kemerdekaan sejati. Kita mau memilih Tuhan. Kita memilih Tuhan dan kerajaannya untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku, kita sudah tahu bersama. Jalan orang fasik atau jalan orang jahat pasti menuju kepada kebinasaan. Hidup saya dan saudara, hidup yang terlalu mahal kalau pada akhirnya hidup ini tidak untuk Tuhan. Terlalu mahal harga yang akan kita bayar, saudaraku. Kalau hidup ini kita sia-siakan. Hidup saya dan saudara bukan seperti sekam yang ditiupkan oleh angin. Ya, bukan seperti sekam yang dihamburkan oleh angin. Hidup yang sia-sia. Hidup yang tadi digambarkan bahwa hidup orang jahat itu hidup yang bukan milik Allah. Hidup hanya yang dikuasai oleh hawa nafsu. Saudara, kalau engkau sedang mengalami kesulitan dalam hidup ini, pesan saya sebagai hamba Tuhan, tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan. Hidup dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, itulah kebahagiaan dan itulah kemerdekaan sejati. Haleluya, saudaraku. Kiranya kita mengambil keputusan. Keputusan itu adalah untuk mengikuti Tuhan Yesus, untuk mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan. Karena kalau orang yang sudah mengalami Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, mau membaca, mau menjadikan firman Tuhan itu kesukaan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka orang itu pasti melayani Tuhan dengan ketulusan. Selamat menyongsong, menyambut hari kemerdekaan Indonesia ini. Kemerdekaan Tuhan Yesus itu luar biasa. Kemerdekaan di dalam Tuhan itu jauh lebih luar biasa. Kiranya saudara-saudaraku, firman Tuhan ini yang sudah saya bagikan ini membuat saya dan saudara
benar-benar mau hidup bergantung kepada Tuhan, sehingga kita akan mengalami kebahagiaan dan kemerdekaan sejati di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada